Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang layanilah Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu adalah tugas yang sulit dan hanya untuk orang-orang tertentu saja yang terpanggil, yang memiliki jabatan sebagai pendeta, penginjil, pelayan Tuhan, gembala, dan sebagainya. Sehingga kita beranggapan bahwa itu bukan bagian kita yang tidak merasa terpanggil, sehingga akibatnya kita tidak melayani Tuhan dan tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Kita belajar dari kehidupan seorang Daud. Ia memaksimalkan potensi setiap orang di dalam pelayanan kepada Allah. Ketika dia menjadi raja, dia mengatur seluruh pelayanan di dalam rumah ibadah. Dia mengatur tentang pemain-pemain musik yang harus bertugas secara bergiliran. Nama-nama mereka tercatat semuanya seperti tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-47. Kita baca ayat yang ke-31 dan ke-32 saja. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Kemudian di dalam 1 Tawarik pasal 9, tidak usah kita baca, di situ Daud juga mengatur tentang penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rumah Tuhan. Itu pun diatur setiap orang yang bertugas bergiliran di pintu bagian utara, bagian selatan, bagian barat, bagian timur. Alkitab memberikan catatan kepada kita mengenai Daud dan kecapinya. Bagaimana Daud bermain kecapi dan begitu banyak mazmur yang dia karang yang bisa kita baca di dalam kitab Mazmur. Bahkan ketika Saul dirasuki oleh roh jahat, Daud dipanggil untuk bermain kecapi sampai Saul menjadi tenang. Saudara, setiap orang memiliki bakat yang berbeda di dalam melayani Tuhan. Apa yang Tuhan beri kepada kita, itulah yang harus kita kembangkan. Masing-masing orang diberikan talenta yang berbeda-beda, dan masing-masing orang juga harus melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Pada masa zaman Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang keturunan Lewi yang boleh melayani di rumah Tuhan. Tetapi pada masa kini, semua kita orang-orang percaya adalah imam-imam yang harus melayani Allah. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus memiliki kontribusi yang signifikan di dalam pembangunan rumah Tuhan secara rohani dan pembangunan tubuh Kristus. Talenta-talenta yang Tuhan berikan yang unik bagi setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita harus dipakai untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan. Karena memang itulah tujuan Tuhan memberikan talenta kepada kita. Karena itu sudah sepatutnya kita menggunakannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak ada hal yang terlalu kecil bagi Tuhan, terlalu sepele pelayanan kita. Jika kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dengan segenap hati yang terarah penuh kepadanya. Ketika kita merasa kurang mampu atau tidak sepandai orang lain, ingatlah bahwa Tuhan dimuliakan bukan karena besarnya kemampuan kita. Tuhan paling dimuliakan ketika kita bisa menghargai dan mengembangkan setiap talenta yang Tuhan beri sekecil apapun. Tidak ada tujuan hidup yang tertinggi bagi setiap orang percaya kecuali memuliakan Tuhan dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya orang yang kita sembah dan kita layani sepanjang umur hidup kita.
Mari kita menggunakan setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan motivasi hanya demi kemuliaan-Nya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 tertulis, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kemuliaan dalam pelayanan itu bukan terletak pada besarnya kemampuan yang kita punya, tetapi terletak pada kekudusan dan ketulusan hati kita. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu memperbesar kemampuan kita. Sekecil apapun talenta yang kita punya harus kita kembangkan. Jikalau tidak, kita adalah hamba-hamba yang jahat. Tertulis di dalam Matius 25 ayat 26 tentang seorang yang mendapat 1 talenta dan tidak mengembangkannya. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang jahat. Tidak ada tujuan hidup yang tertinggi bagi kita sebagai orang percaya selain dari memuliakan Tuhan selama-lamanya, seumur hidup kita. Karena itu mari kita gunakan setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita dan layanilah Tuhan dengan motivasi hanya demi kemuliaan namanya. Selamat melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih buat talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami jika kami tidak mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik ya Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti talenta apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dan kami mau mengembangkannya bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, bawa kami untuk kami ya Tuhan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.